Ya kalau jujur sih mereka masih masih banyak sih yang harus harus ditingkatkan kayak segi Bukan H-1, jadi insya Allah kalau diberikan kelancaran di hari terakhir bulan Ramadan, habis sahur, habis sahur kan saya ada kerja acara sahur juga, habis itu langsung rencananya ya jam 9 pagi pergi umroh bareng mertua, orang tua, kakak ipar, adik ipar dan sebagainya. Dan ada beberapa dari tim The Hakim, alhamdulillah aku bawa ajak pergi yaitu kurang lebih 7 orang. Jadi ya bahagialah, maksudnya gue juga lama nggak umroh. Kalau dulu tuh hampir setiap akhir tahun atau awal tahun tuh ada kesempatan umroh. Nah ini dari pandemi dan lain-lain belum pernah kesana lagi. Jadi pas kebetulan juga jadwal lagi padat. Nah agak kosong tuh biasanya ya libur Lebaran. Nah ya udah satu-satunya itu. Jadi mudah-mudahan secara jadwal bisa ikut Lebaran Idul Fitri di Tanah Suci di Masjidil Haram. Insya Allah akan diberikan kelancaran. Dan juga ini momen bagus dalam arti sekalian lebaran juga. Ya gitu, jadi lebaran sekeluarga di sana juga dan juga sama mertua komplit. Dan ya alhamdulillah ada beberapa karyawan saya yang sudah kerja lama banget, ada yang sudah belasan tahun, ada yang udah kenal 30 tahun lebih juga. Jadi beberapa dibawa berbagai macam kriteria lah. Jadi pas pengumumannya juga siapa yang dibawa, siapa yang diajak itu tuh mengharukan sekali Pak. Karena ada yang videoin, pas dilihat videonya ikut sedih juga. Di alhamdulillah berdoa mudah-mudahan masih diberikan kesempatan, rezeki dan juga kemampuan untuk membawa orang-orang yang dicintai untuk ikut beribadah di tanah suci. Jadi ini salah satu doa gue juga dulu ketika haji dan umroh tuh selalu gue berdoa tuh, ya Allah berikan kesempatan orang-orang yang saya cintai menikmati, merasakan apa yang saya rasakan beribadah di sana. Jadi ya alhamdulillah, ini kalau keluarga besar tuh ya alhamdulillah 5 tahun lalu juga saya berangkat 90 orang ya, 92 orang. Nah kalau sekarang tuh 39 atau 40 orang lah insya Allah pergi gitu. Pas umroh dan lebaran juga ada pengen tempat yang paling bagus ini. Ya Ka'bah lah, pastilah. Kira yang mungkin yang bagus mungkin Udah gak ada yang terbaik selain Ka'bah. Dan juga makam Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tuh tahun baruan di sana pernah, ulang tahun di sana pernah, kemudian segala momen Ramadan di sana juga pernah. Nah Idul Fitri yang belum pernah merasakan suasananya di sana. Jadi mudah-mudahan berikan kesempatan, diberikan kesehatan, insya Allah dilancarkan. Amin. Thank you. Ini satu kebanggaan dan kehormatan ya, karena nggak semua seniman dangdut berkesempatan untuk jadi bintang tamu di Primadona Pantura. Ya seru acaranya, terus rame, ya asik juga, dan ini juga jadi ajang yang baik ya menurut aku buat menciptakan dan membesarkan, memberikan wadah buat insan-insan dangdut yang berpotensi, yang punya prestasi gitu. malam ini kan beta nih sama penyanyi juga mungkin Kak Dara sendiri mungkin ada yang mana nih mungkin untuk penyanyi sendiri mungkin udah lihat belum? Aku belum lihat karena semua menampilkan yang terbaik kan. Jadi masih bingung sih. Jujur kalau aku sendiri pun aku jadi juri di situ pasti aku bingung. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau juri-juri yang ada di situ sekarang sudah memberikan penilaian tersendiri. Kalau aku belum ada karena semuanya penampilannya overall masih bagus-bagus. Tapi kalau umpama nih satu pilihan mungkin Satu pilihan. apa masih baru di panggung tadi pas nyanyi. Ya, aku ngikutin cuman belum hafal satu persatu kan siapa-siapanya yang jadi audisi di Primadona ini. Aku belum paham gitu. Jadi aku melihatnya semuanya masih bagus dan saingannya masih ketat ya. Gitu, kalau memilih salah satu aku belum tahu. Kalau Kak Dara sendiri melihat dari Mm. program Primadona Pantura ini Mm-mm. mungkin Rodri Kak Dara Ini penyanyi dangdut. program yang bagus dan menginspirasi ya buat program-program yang lainnya, karena ini kan bisa jadi tempat atau wadah untuk teman-teman yang punya
potensi di dunia musik dangdut ya utamanya. Jadi mereka yang punya bakat terpendam itu bisa menyalurkan bakatnya di sini, ajangnya di sini tempatnya. Yang pengen cepet kondang ya di sini. Pengen cepet jadi bintang ya di sini. Kak, Gitu. tadi di atas udah tahu Mm-mm. nyanyi lagu apa terus bareng siapa? Kayaknya duet tadi. Aku duet tadi ada beberapa, ada sama Faye Primadona kalau nggak salah Primadona yang pertama ya. Benar. Sama ada lagi yang lain tadi kolaborasi barengan gitu, banyakan Peserta ya. peserta. Iya. Melihatnya seperti apa tadi untuk lagu-lagu dan Mm-mm. mungkin suara-suara dari kontestan sendiri. Mereka punya karakter masing-masing. Jadi kalau aku bilang bagus, semuanya bagus. Tapi dengan karakter dan ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi aku nggak bisa menilai satu persatu. Mereka punya apa namanya ciri khasnya gitu loh. Kalau aku ngelihat sih ya oke, keren. Keren-keren, bagus-bagus. Tapi kalau untuk dari semua kontestan dari Kak sendiri mungkin dari penyanyi dalam arti penyanyi itu dari sinilah, maksudnya mulainya dari sini atau seperti apa sih kan rata-rata penyanyi cakep-cakep tuh. Mm-mm. Di sini pesertanya cakep-cakep. Nggak abal-abal ya yang dipilih ya, karena mereka punya potensi yang bagus juga. Jadi dari looknya udah kelihatan benar-benar bintang, dari penampilannya, suaranya. Ya walaupun semuanya itu juga butuh jam terbang, tapi di sini mereka bisa memfilter dengan baik gitu. Ini tempatnya Primadona Pantura. Kak sendiri mungkin untuk harapannya untuk kontestan dan program ini seperti apa? Untuk para kontestan ya semangat. Perjalanan Anda masih panjang. Ayo kita ramaikan dunia hiburan musik dangdut di tanah air Indonesia kita tercinta. Dan untuk Primadona Pantura sukses terus. Semoga jadi acara yang nomor 1. Acara yang kita tunggu-tunggu. Ini acara yang harus kita dukung dan harus dipanjangkan. Acara ini panjang, harus panjang. Sukses buat semuanya. Ya kalau jujur sih mereka masih masih banyak sih yang harus harus ditingkatkan kayak segi vokalnya. Kalau panturaannya sih mereka walaupun belum ada yang kayak kalau pantura tuh kan kita kan kalau ngelihatnya kan kayak Inul gitu kan, Uut, Dewi Persik itu kan pantura banget tuh ya kan kayak nyanyi sama gerakan-gerakan yang bagaimana. Terus Zaskia Gotik juga pantura gitu. Nah itu belum belum menemukan yang kayak gitu. Dan kalau suara juga karena mungkin terlalu gerak jadi banyak yang di ujung-ujungnya itu masih melewat gitu. Tapi yang lolos sih oke lah. Tapi kalau untuk malam ini yang battle terus seperti apa sih melihatnya mungkin yang paling perfect mana terus yang ada yang kurangnya seperti apa? Ada yang perfect tuh Adele ya, Adele oke, terus tadi siapa ya, Lova oke, yang lolos-lolos oke lah gitu. Kalau yang kurang emang kayak yang duo itu kayak keselarasannya masih kurang, terus di ujung-ujungnya masih goyang juga, terus tadi yang dari Banyuwangi itu juga gitu. Padahal udah dikasih tahu kalau nyanyi jangan masih aja ngirung gitu, yang kayak gitu-gitulah gitu. Tapi kalau dari Mama sendiri mungkin harusnya seperti apa sih kalau Mama sendiri dari penilaian? Kalau pantura selain suara, kalau yang namanya kontes menyanyi itu penyanyi udah harus nomor 1 ya kan, tapi pantura tuh ada plusnya. Kalau KDI kan lu nggak bisa joget nggak apa-apa, yang penting suara lu bagus. Tapi kalau pantura tuh nggak bisa, pantura itu harus ada jogetnya, performnya, interaksi sama audiens harus oke, itu bedanya pantura. Agak lebih susah sebenarnya. Tapi kalau untuk musikalitasnya nggak terlalu seperfect KDI, yang penting dia nyanyiinnya bagus, ekspresinya oke nggak apa-apa. Tapi kalau KDI kan nyanyi harus perfect gitu. Kalau pantura tuh ya komplit paket komplitnya itu harus paling nggak tuh semuanya ada gitu. Tapi kalau untuk penampilan Bu Kembang malam hari ini mungkin yang paling basic dari kekurangannya apa sih? Kekurangannya di vokalnya kalau 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 dua kembang. Kalau dua kembang tuh kayak di ujung-ujungnya masih masih ada goyang gitu. Terus kayak pembagian suaranya masih masih kurang. Tapi kalau untuk Mama mungkin ada nggak keputusan mungkin yang next ini pasti masuk di mungkin udah mulai kelihatan belum? Masih belum sih aku bilang. Tapi kalau yang kayak Adele sama siapa tadi tuh yang satunya lagi yang pakai baju biru, nah itu juga oke tuh. Ya. Ngobrol segitu dengan
soal rumah yang udah jadi, Apa? soal rumah mama yang udah jadi kesekian Kenapa? nih gak ada anak-anak di rumah kan. Ah, enggak lah, enggak. Aku sekarang udah tahu lah bahwa semua orang tua kalau anak-anak udah dewasa pasti akan ditinggalkan anak-anaknya. Jadi ya harus belajar itu. Jadi sekarang aku memanage supaya me time aku tuh menjadi sesuatu yang enggak menyedihkan gitu. Jadi ya udah nonton aja, senang aja, beberes rumah itu aku udah seneng. Jadi kayak yang rumahku jadi beres karena aku banyak waktu kayak gitu. Tapi sering ngasih tahu anak, maksudnya ke weekend kan kalau ada Oh, anak-anak mah selalu punya kok waktu seminggu sekali sih itu. Kalau pokoknya kalau lagi nggak syuting mah mereka ini. Kalau kakak kan masih pulang. Kalau kakak kan masih tinggal sama kita. tapi biasanya apa yang mama kangenin mungkin selama ini mungkin anak-anak mungkin Nah nonton bareng, uel-uelan itu kan udah nggak lagi ya. Kalau ke rumah pun juga ada kadang-kadang cuman sebentar. Terus udah nggak bisa diuel-uel lagi, udah gede gitu-gitu sih. dan juga kemarin juga habis liburan juga mama. Ya itu tuh seneng banget tuh kalau kalau liburan kemarin tuh kayak nggak pengen pulang gitu. Duh kalau duitnya ada mah gue di luar negeri aja deh. Soalnya kalau udah di Jakarta bubar, bapaknya ke kantor, anaknya berkegiatan gitu. Dan juga mungkin mama mensupport anak-anak di entertain dalam arti ya meskipun sedikit mungkin dalam seminggu mungkin harus ada waktu buat Kalau adek kalau udah mulai series udah nggak bisa. Kalau series paling nggak sebulan 2 bulan. Tapi ada waktu liburnya. Kalau waktu liburnya kalau udah mamanya telepon adek mama kangen ya dia ke rumah. Karena kan rumahnya juga nggak jauh dari rumah. tapi yang mama biasanya kalau pengen kalau ngumpul mungkin biasanya ngapain aja mama quality. Makan, nonton, pergi nge mall gitu-gitu. Nah, terakhir kan kalau untuk Ade Fano kan sekarang udah punya pacar nih gue publik mungkin mama sendiri mensupportnya seperti apa kan kemarin itu seperti Ya kan udah dewasa lah ya, biarin lah. Kalau aku mah dari mereka udah mulai 17 tahun udah boleh lah, silakan aja. Karena kan itu stepnya orang hidup ya kan. Aku aja dari masih kecil aja udah mulai suka-sukaan sama lawan jenis ya kan. Jadi nggak apa-apa, normal aja. Tapi yang terpenting adalah tetap ada di koridornya bahwa pacaran nggak boleh terlalu bagaimana. Itu sih aku udah bekalin lah ke anak-anak. Aku percaya sama anak-anakku bahwa mereka akan mendengarkan apa yang orang tuanya kasih tahu. Ya, oke, yuk. Sebenarnya buat penampilan ini ya kita apa ya udah semangat lah intinya buat nampilin yang buat malam ini. Sudah berusaha yang terbaik semaksimal mungkin, jadi mungkin belum rezekinya ada di sini, nggak apa-apa. Gitu. apakah untuk penampilan bulan hari karena battle atau seperti apa sehingga kalian mungkin kalau saing dengan teman-teman lain atau seperti apa Tidak sih, nggak juga sebenarnya, karena memang harus ada yang pulang gitu hari ini. Tetap harus ada yang pulang. Bukan berarti battle itu melawan, jadi tetap 6 melawan 6 gitu, berenam. tapi kalau untuk pada penampilan malam ini cukup seru dalam arti ya buat pengalaman baru dan teman baru dan dapat ilmu baru mungkin kalau dari kalian sendiri nih. Iya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan tentunya. Pengalaman kita di sini. Iya. Kita dikasih tahu gimana cara interaksi sama penonton, gimana cara nyanyi yang benar seperti apa kita sekarang udah. Kalau kalian sendiri mungkin tadi sempat pas dinyatakan tidak lolos mungkin sempat ngomong apa dengan juri atau ngomong lainnya mungkin bikin kalian sedih atau gimana gitu. Iya, yang bikin sedih itu karena kan sudah kebersamaan ya Kak, sudah lama juga gitu. Ya ngomong kalau minta maaf kalau ada salah buat semuanya yang ada di sini. Kalau Duo Kembang ada salah, Duo Kembang mohon maaf. Kalau kalian sendiri apa yang tadi yang kalian dapat pada malam hari ini mungkin entah itu dari juri atau dari ilmu baru apa Sebenarnya dapat ilmu jaipong sih tadi dari Dari TUU. Sebelumnya kan kita belum pernah. Terus tadi dikasih ilmu jaipong, alhamdulillah. Sekarang ngerti gimana cara nyari jaipong itu seperti apa. tapi kalau kalian sendiri mungkin ada momen yang bikin kalian ingat gak ada di panggung tadi sampai sekarang mungkin pas pelukan atau seperti apa Iya, tentunya momen yang sangat sedih bersama teman-teman tadi sih. Setelah tahu Duo Kembang pulang, berpelukan bersama teman-teman, itu yang akan selalu diingat.
dari sini kalian mungkin tetap maksudnya berdua eksistensinya atau tetap seperti apa? Tetap, tetap, tetap sama-sama ngejob bareng-bareng, tetap sama. Dua kembang tetap ada kok. Ada masukan nggak dari ketiga juri tersebut tadi mungkin dari kalian? Sebenarnya tadi masukannya udah bagus sih, kita dibilang udah panturanya dapat banget. Komentarnya bagus-bagus semua tadi. Tapi kalau kalian sendiri mungkin harapan untuk kedepannya seperti apa sih? Mungkin pasti ada support system dari teman-teman tadi mungkin apa? Untuk Ya, kedepannya ya semangat terus lah ya pokoknya semangat. intinya. Bawa jalan ke depannya, jangan gara-gara ini terus kita patah semangat, jangan. Kita di luar tetap bisa bekerja ya selayaknya kita dulu di rumah lah gitu.